Xiao Ren, mari kita bercerai. Saya telah menghubungi bank untuk melikuidasi aset. Istri, jangan paksa saya. Kita masih punya anak. Anda tidak bisa begitu egois. Kebenaran membuktikan bahwa pengkhianatan pria bukan tindakan impulsif. Saya memang egois. Oleh karena itu, saya ingin Anda pergi dengan tangan hampa, dari tindakan hingga penyembunyiannya. Setiap langkah adalah pilihan yang dipikirkan matang-matang. Apakah dana keluarga dan deposito sudah dilikuidasi? Nona Xiao, suami Anda Xiao Ren tidak memiliki aset atas namanya. Tuan Xiao juga atas nama suami istri, menimbulkan utang pernikahan lebih dari 10 juta yuan. Kami menemukan bahwa saat ini Anda juga memiliki polis asuransi kecelakaan pasangan. Semua yang dia lakukan sudah direncanakan matang. Xin Fu, Dia adalah pria yang berjanji pada saya. menikahlah dengan saya. Saya pasti akan melindungi Anda dengan baik seumur hidup. Jangan. Tolong jangan. Jangan. Tolong jangan. Jangan. Xin Fu, nilai Anda adalah uang kompensasi. Anda juga ingin saya hidup nyaman, kan? Tukarkan polis asuransi jiwa untuk saya. Saya tidak pernah memikirkannya. Pernikahan saya sendiri adalah jebakan yang dirancang dengan cermat oleh orang lain. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa untuk keluar dari pernikahan ini, saya harus membayar dengan nyawa saya. Sejak hari itu, saya menyadari bahwa ketika terdesak ke jurang kehancuran, hanya dengan menyelamatkan diri sendiri, seseorang bisa terlahir kembali. Saya tidak pernah berpikir untuk membalas dendam pada bajingan itu. Saya akan mengajukan kerjasama dengan ibu mertua saya. Saya tidak terima. Oleh karena itu, saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk membalas dendam pada Xiao Ren. Xiao Ren adalah putraku. Apakah kau yakin bahwa saya akan bekerja sama denganmu sejauh itu? Saya tahu, Xiao Ren bukan putra kandung Anda. Adapun saya satu-satunya orang yang bersimpati benar pasrah dengan keadaan ini. Saya tidak terima. Baiklah. Saya setuju untuk bekerja sama. Istri, pertimbangkan untuk saya, tolong korbankan diri Anda. Anda hanyalah tanggungan ayah saya. Pernah dengar membunuh istri demi uang asuransi? Tak disangka, dia hanya melihat saya sebagai komoditas murah. Dibuang seperti sepatu usang. Suami, saya akan membalas dengan cara yang sama. Saya akan mengambil semua yang Anda pedulikan. Sincere. Kemudian, saya akan membuat Anda membayar darah dengan darah. Selama ada yang bisa berinvestasi kembali pada saya. Halo, nama saya Xin Xiang.
Dia adalah investor yang Anda sebutkan malam ini. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Saya dengar ibunya baru saja meninggal. Dan dia kembali dengan warisan yang sangat besar. Jangan mengira dia sekarang tidak mencolok. Dia masuk berita bulan lalu. Pada hari ulang tahunnya, dia menerima kapal pesiar senilai miliaran yuan. Nona kaya yang misterius itu adalah dirinya. Saya dengar dia kembali ke tanah air khusus untuk berinvestasi kali ini. Nona Xin. Senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Nama saya Xiao Ren. Ini adalah barang lelang terakhir malam ini. Jantung samudra bukan? Ayah saya tahu saya menyukainya. Jadi, dia membelinya dengan menawar lebih dulu. Kebetulan, bersama dengan cincin itu, safir 12 karat milik ibu saya. Itu bisa membentuk satu set. Ini adalah barang antik dari keluarga kerajaan asing. Menawar di muka. Saya rasa Anda membayar sedikit lebih mahal bukan? Tidak apa-apa, itu hanya tambahan 20 juta yuan, tidak banyak. Bolehkah saya minta Direktur Xiao membantu saya memakainya? Dengan senang hati. Suami, saya akan mengeksploitasi keserakahanmu. Membuatmu jatuh ke dalam penderitaan yang tak berujung. Lelang ini resmi dimulai. Putra saya adalah makhluk yang terbiasa dengan rutinitas. Harga yang Anda tawarkan tidak cukup. Anda perlu menambahnya lagi. Terlalu berlebihan itu tidak baik. Sebelum palu godam dijatuhkan, jika dia cukup serakah, dia pasti akan bergerak. Masih ada 20 menit lagi. Barang lelang terakhir yang sesungguhnya akan segera ditampilkan. Jangan mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Jangan khawatir. Xiao Ren tidak akan melewatkan wanita manapun yang bisa menjadi batu loncatan baginya. Direktur Zhang, saya pamit undur diri. Taiki. Barang lelang. Jantung samudra. Harga awal adalah 10 juta yuan. Ketika mata seorang pria tertutup oleh nafsu serakah, dia akan kehilangan kemampuan membedakan benar dan salah. Inilah saat yang paling tepat untuk melakukan serangan balik. Nona Xin, hal-hal yang Anda instruksikan sebelumnya sudah saya atur untuk Anda. Silakan lihat apakah Anda puas. Anda telah bekerja keras. Tidak buruk. Gesek kartunya. 1 hari yang lalu. Terima kasih. Staf layanan. Wanita tadi. Apakah dia datang untuk membeli mobil? Ya, dia bahkan sengaja menambahkan biaya dekorasi lebih dari 1 juta yuan. Benar-benar kaya.
Memang persis seperti ayahnya yang mengerikan itu, sangat mencurigakan. Hanya mempercayai hasil penyelidikannya sendiri. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah taktik adu domba. Sinseng sebenarnya adalah pewaris grup Xiao. Apakah Anda harus menikahiku sekarang juga? Apa yang kau lakukan secara diam-diam? Mengapa kau mengatur pemakaman mantan istrimu dan menyelesaikannya tanpa memberitahu saya? Apakah kau tidak pernah berpikir tentang menikahi saya? Biarkan aku menjelaskan terlebih dahulu. Biar saya beritahu, jika kau tidak menikahi saya akan segera melaporkanmu, membeli lukisan, mentransfer aset perusahaan. Aku yang mengatur pemakamannya untuk mantan istriku. Namun sekarang dia masih hilang. Kurasa pernikahan kita perlu ditunda untuk sementara waktu. Lagi pula, aku juga ingin menunggu sampai aku lebih mampu sebelum menikahimu. Aku tulus padamu. Tunggulah sedikit lebih lama. Saat itu tiba, aku akan membelikanmu gaun pengantin paling mahal, menjadikanmu pengantin paling cantik di dunia ini. Xiora, kau tidak benar-benar berniat untuk menikahi Ai King kan? Xianjianan teman Xiore. Itu hanya sandiwara. Hanya wanita bodoh itu yang akan mempercayainya. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Bagaimana jika wanita itu benar-benar melaporkan penggelapan dana perusahaan kita ke pihak luar, bukankah itu? Kau terus bermain ponsel. Apa artinya itu? Siapa yang ada di ponsel itu? Hanya domba yang menunggu giliran disembelih. Ketika seorang pria membuat mantan istri dan ibu tirinya marah secara bersamaan, dia akan dipaksa oleh kedua wanita itu yang bekerja sama untuk membayar harga yang mahal. Anda sudah kembali. Tepat sekali, kemarilah coba anggur ini. Anggur ini. Dibawakan secara khusus oleh Xinxiang hari ini, Romane Conti. Saya dengar, Xinxiang berniat mengakuisisi kilang anggur ini. Informasi Bibi memang selalu terkini. Benar sekali. Besok saya berencana menandatangani kontrak akuisisi. Aromanya kaya. Anggur yang enak. Permisi, saya perlu ke kamar kecil sebentar. Sekarang di matanya, saya adalah ikan yang sudah memakan umpan menunggu giliran disembelih. Ini juga saatnya untuk membuatnya mengembalikan aset yang dicuri. Semuanya. Saya akhirnya mendapatkan bukti penggelapan dana publik yang dilakukan Shaoren. Saatnya untuk menyiraminya ke dalam api. Saya ingin melaporkan seseorang karena menggelapkan dana perusahaan. The film was translated and narrated by M Media. Pria merasa di puncak rantai makanan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam permainan ini, dialah yang sebenarnya menjadi mangsa. Mohon tunggu sebentar.
Saya masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Baiklah, aku akan menunggumu. Direktur Sin, negosiasi kilang anggur telah diselesaikan kemarin. Mengenai detail akuisisi, ini kontraknya. Perlu tanda tangan Anda. Kontrak akuisisi perkebunan anggur. Direktur Sin, Direktur Liu menelpon lagi mengatakan bahwa dia bersedia melipat gandakan investasi untuk ikut proyek itu. Ini bisa dianggap sebagai bentuk ketulusan. Pergi katakan padanya, saya akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Kemarin, apakah Anda benar-benar membeli perkebunan anggur itu? Itu hanya sebuah perkebunan anggur, tidak mahal. Jika dibeli ya sudah. Apakah itu Direktur Li yang waktu itu? Berapa nilai investasi 2 kali lipat itu? 5 miliar yuan. Rela menghabiskan 5 miliar yuan hanya untuk berpartisipasi. Proyek macam apa itu? Mencari uang seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Bantu aku memeriksa apakah Xiao Group memiliki proyek energi baru di luar negeri. Dan situasi spesifik dari Xinjiang. Xiaorang masih berminat menikmati pemandangan. Apakah Eiking melaporkannya? Perusahaan akan mengaudit pembukuan minggu depan. Mustahil, bagaimana mungkin dia berani? Inikah yang kau sebut? Proyek domba gemuk. Berapa banyak uang yang bisa diinvestasikan? 5 miliar yuan. Satu orang. Hanya saja, aku terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kekayaan seperti itu, apa masalahnya? Jika kau khawatir, katakan saja itu investasi pada kita. Suruh dia menyetor uang terlebih dahulu. Dan kau tidak akan memiliki risiko. Itu ide yang tidak buruk. Memang setiap tembakan tepat sasaran. Sungguh hebat. Sayang sekali, mengapa dalam sebuah proyek investasi, Anda terus ragu-ragu? Pria ini adalah salah satu pemegang saham perusahaan saya, Xian Jianan. Kudengar, baru-baru ini Nona Xin menunjukkan minat pada bisnis anggur. Kebetulan sekali, di bawah namanya, ada kebun anggur di Prancis Selatan. Itu juga memiliki merek anggur merah sendiri. Nora Sien, kebun anggur atas nama saya ini memiliki sejarah panjang dan reputasi lokal yang sangat baik, juga sangat bagus. Perjanjian kerjasama investasi proyek. Saat diimpor ke dalam negeri, keuntungannya juga sangat tinggi karena Xiaoren yang memperkenalkannya. Saya juga yakin untuk bekerja sama. Bagaimana dengan ini? Anda berinvestasi 5 juta yuan dan kita bagi keuntungan 50-50. Saya bisa berinvestasi. Tapi harus dengan cara saya. Proyek ini tidak buruk. Saya akan berinvestasi. Tapi bermain seperti ini terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi memanah? Jika Anda menang melawan saya bisa menambahkan 10 juta yuan pada investasi tersebut. Tapi untuk rasio pembagian keuntungan, saya hanya butuh 30%. Xiaoren, pesonamu di mata wanita sangat bagus sampai membuat saya iri. Nora Sien, dia suka rela berlari menawarkan uang padamu. Baiklah, aku setuju. Baiklah kalau begitu, jadi 3 anak panah masing-masing. Siapapun yang mendapat skor lebih tinggi, menang. The film was translated and narrated Lakukanlah. by M. Media. Xiaoren, Nora Sien benar-benar mencurahkan banyak pikiran dan usaha untukmu. Sepertinya investasi ganda ini, saya yakin akan mendapatkan. Senior Manajer Umum.
Anggur merah impor apa itu? Itu hanya untuk menipu gadis muda. Wanita tidak seharusnya keluar untuk berbisnis. Pasang saja jebakan sederhana, dan dia akan langsung jatuh ke dalamnya. Dia sangat cerdas. Pada akhirnya siapa yang memasang jebakan ini? Itu benar-benar tidak pasti. Ayo mari kita lanjutkan memanah. Apa yang ingin Anda lakukan? Wanita tidak pernah menjadi sinonim bagi yang lemah. Jangan pernah meremehkan kekuatan saya. Kalau tidak, saya akan membuatmu membayar mahal. Apakah Anda gila? Dengan keberanian sekecil ini, Anda ingin menegosiasikan investasi dengan saya. Manajer umum, sudah waktunya untuk film kembali. was Setelah Tuan Besar translated pensiun, and para pemegang narrated saham by grup, M semua Media. menunggu Anda mengambil alih situasi. Asisten Chen Dengan para pria tua di grup itu, tidak perlu khawatir. Lagi pula apa yang terjadi di sini? Jauh lebih menarik. Masalah yang Anda minta saya selidiki sebelumnya. Manajer umum di balik Xiao Group, baru berusia 20 tahun lebih sedikit. Dia awalnya tidak memiliki putri. Beraninya kau mempermainkanku. Nora Siem, apa kau sudah bosan hidup? Menyamar sebagai nona muda dari Xiao Group, melakukan penipuan tepat di depanku. Apa hak Anda untuk mempertanyakan saya? Siapa ayah saya? Saya seharusnya tahu lebih baik daripada Anda semua, bukan? Xiao Ren, bagaimana saya memperlakukan Anda? Anda harus tahu ini sendiri. Saya akan memberi Anda 2 pilihan lagi. Pertama, kartu bank ini, anggap saja sebagai investasi saya pada Anda. Hubungan di antara kita hanya akan sampai di sini. Kedua, saya akan memberi Anda 1 kesempatan lagi untuk melaksanakan proyek energi baru. Margin keuntungan proyek ini adalah 300%. Pikirkan baik-baik sendiri. Siapa yang tahu siapa ayahmu? Begitu ya, kau berpura-pura menjadi pewaris kaya, dan kau kecanduan bersandiwara bukan? Xiaorang, di dalam kartu ini, mungkin bahkan tidak ada uangnya. Setidaknya, aku perlu memastikan bahwa kedua opsi itu berguna terlebih dahulu. Mengapa kau begitu tegang? Takut terbongkar? Saya tidak perlu merasa tegang. Permisi, kartu yang Anda tanyakan kosong, dengan saldo 0. Siapa Anda sebenarnya? Apakah Anda Xin Xian? Atau Xin? Xin Xiang. Saya sangat menyesal saat kita minum teh sore tadi. Kita tidak sengaja tertukar tas. Ini milik Anda. Terima kasih. Kartu saya. Mengapa ada di lantai seperti ini? Perbesar kecurigaannya, buat dia salah paham terhadap saya, dan meragukan saya. Tunggu sampai kebenaran terungkap. Maka dia akan merasa menyesal, dan akan lebih mempercayai saya. Sebelumnya, alasan saya tidak bisa dilacak adalah karena saya pernah diculik. Ayah saya, setelah menyerahkan perusahaan kepada kakak saya, mereka berdua untuk melindungi saya. Tidak pernah mengungkapkan secara publik identitas asli saya. Apakah Anda masih ingin bekerja sama dengan kami?
orang yang picik. Selalu terpikat oleh hal-hal yang dangkal. Apa yang telah Anda lakukan pada Xinxiang? Nora Sien. Tolong hentikan. Mereka mudah ditipu, tapi aku tidak mudah dibodohi. Kau berani menyamar sebagai pewaris dari Xiao Group kami, melakukan penipuan secara eksternal, menyebabkan kami dampak negatif yang luar biasa. Mohon segera klarifikasi identitas Anda. Jika tidak, surat pengacara dari grup kami akan dikirimkan kapan saja. Ada apa? Untuk siapa surat pengacara itu ditujukan? Jim. Dr. Cheng. Nora Sien. Sudah lama sekali Nona Sin telah merusak citra perusahaan kami. Terlebih lagi, dia bahkan berani menyamar sebagai pewaris dari Xiao Group. Apakah maksud Anda? Anda pernah bertemu dengan pewaris Xiao Group sebelumnya? Saya rasa saya belum. Anda bahkan belum pernah bertemu dengannya. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan dia penipu? Tidak aku. Saya beri Anda satu kesempatan. Teriakan selamat tinggal Nona Muda 3 kali. Jika tidak, Anda dipecat. Selamat tinggal Nona Muda. Selamat tinggal Nona Muda. Selamat tinggal Nona Muda. Bukankah itu asisten Chen dari Xiao Group? Xinxiang benar-benar pewaris yang asli. Seperti yang diduga, dia menyesalinya. Dia meminta saya menyerahkan uang ini padamu. Dia bilang, dia masih ingin mengikuti Anda untuk mengerjakan proyek energi baru itu. Tapi uang ini adalah kompensasi asuransi kecelakaan Anda. Saya tidak menyangka bahwa sayalah yang akan menerima kompensasi ini. Xiao Ren. Itu juga usaha yang sia-sia. Ada apa? Apakah Anda lupa hari ini adalah hari ulang tahun Anda sendiri? The film was translated and narrated by M Media. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang mengingat ulang tahun saya. Hidup harus tetap berjalan. Ayo. Mari kita membuat permohonan. Selamat ulang tahun. Benar sekali. Masih ada uang di dalam kartu ini. Untuk menangkap ikan besar, gunakan umpan berat. Undang lebih banyak orang untuk berkunjung. Efeknya akan lebih baik. Jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus membuatnya gila terlebih dahulu. Makan kunyah. Anda akhirnya setuju untuk menemui saya. Terakhir kali, aku benar-benar salah menyalahkan Anda. Anda pikir Anda salah menyalahkan saya? Atau apakah Anda menyesali margin keuntungan sebesar 300% dari proyek ini? Aku sungguh menyesal karena tidak mempercayai Anda. Tapi ini, mengembalikan modalnya hanya dalam 3 hari. Aku ingin melipat gandakan investasiku. Saya kembali ke negara ini. Bukan untuk bekerja untuk Anda secara gratis. Anda harus jelas mengenai hal ini. Sebenarnya, apa yang Anda inginkan, katakan saja. Aku bisa memenuhi semua keinginan Anda.
Malam ini hotel. Kamar 1112. Berlakulah dengan baik. Tidak apa-apa. Putra saya juga menyiapkan untuk Anda. Ibu, kenapa Anda ada di sini? Direktur AI, mengapa semua orang ada di sini? Apa yang terjadi? Direktur AI. Direktur AI. Direktur AI. Direktur AI. Direktur AI, ini benar-benar kesalahpahaman. Ada orang mesum di lantai 33. Keamanan cepat kemari. Direktur AI ini benar-benar kesalahpahaman. Asisten Wang, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Bisakah Dewan Direksi memberi saya satu kesempatan lagi? Direktur AI sudah memberikan perintah. Selama Anda ada di sini, tidak akan ada kerjasama. Dewan Direksi telah mencabut jabatan Anda. Tidak apa-apa, Xiaoren. Bukankah Anda masih memegang saham yang saya berikan kepada Anda dan ayah Anda? Menerima dividen nanti juga bagus. Anda sengaja mencelakai saya. Anda membuat saya kehilangan muka di depan Direktur AI dan membuat saya dipecat dari perusahaan. Saya adalah ibu Anda. Mengapa saya akan mencelakai Anda? Terlebih lagi, bagaimana saya tahu Anda akan menanggalkan pakaian Anda di depan pintu? Ya Tuhan, Direktur Xiao. Menanggalkan pakaiannya di ruang kain. Saya tidak percaya dia adalah orang seperti itu. Siapa yang tahu bagaimana kontrak-kontrak sebelumnya ditandatangani? Anda benar-benar kejam. Semuanya kembali bekerja. Direktur Xiam jika buka. Karena Anda kali ini, perusahaan hampir saja kehilangan pesanan bernilai miliaran yuan dari AI Group. Semua pemegang saham utama sepakat bahwa Anda seharusnya menjadi General Manager. The film was translated and narrated by M Media. Ayah dan anak keluarga Xiao menipu dan mengambil saham saya. Sudah 15 tahun. Saya akhirnya kembali ke kantor ini. Sinse. Xiaoren telah disingkirkan. Selanjutnya, giliran Anda untuk bertindak. Ada apa? Apakah Anda menyalahkan saya? Tidakkah seharusnya Anda menyalahkan diri sendiri? Bukankah Anda yang memberi saya kartu kamar? Dan menyuruh saya untuk tampil dengan baik? Saya menyuruh Anda menunjukkan kemampuan Anda, bukan untuk memamerkan fisik Anda. Untuk karir Anda, agar melangkah lebih jauh, saya secara khusus mengundang Direktur AI. Tapi siapa yang menyangka? Anda justru ingin menanggalkan pakaian di depan Direktur AI? Bukankah itu hanya kehilangan posisi Direktur? Mungkinkah Anda benar-benar berniat untuk tetap berada di perusahaan kecil itu, mempertahankan beberapa lembar saham itu, dan menjalani sisa hidup Anda seperti itu? Beberapa lembar saham ini saja adalah hasil jerih payah ayah saya dan saya selama setengah masa hidup. Sekarang lihat apa yang terjadi. Semuanya sia-sia. Hentikan. Perusahaan bobrok seperti milik Anda. Saya bisa membelinya 10 sekaligus.
Sebaiknya, Anda bekerja sama dengan saya, investasi di energi baru itu. Dalam waktu kurang dari setahun, akan memberi keuntungan cukup untuk membeli perusahaan baru. Begitu Anda mencapai sesuatu, ayah saya pasti akan lebih puas dengan Anda. Jadi kita, Mudah bagi Anda untuk mengatakannya, tapi dari mana saya dapat begitu banyak uang untuk investasi sekarang? Anda sebaiknya menjual saham untuk uang tunai dan memberikannya kepada ibu tiri. Saham ibu tiri Anda, bukankah itu juga milik Anda? Lagi pula Anda juga bisa menerima sejumlah uang. Anda benar. Memang itu sudah diduga. Xiaoren mengeluarkan 5% saham dan menjualnya kepada saya seharga 5 juta yuan. Saat ini dia masih memiliki. Mungkin tersisa 10%. 5% dari saham dijual seharga 5 juta yuan. Tapi dia hanya mengambil 2 juta yuan untuk berinvestasi dengan saya. Sepertinya Xiaoren masih menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Uang itu sudah ditransfer ke rekening Anda. Semuanya telah diberikan kepada Anda. Anda hanya, ini uang Anda. Terlebih lagi, ini baru sebagian yang dilepaskan Xiaoren. Harta gono gini saya. Saham perusahaan Anda. Dia harus sedikit demi sedikit melepaskan semuanya. Kalau begitu saya tidak akan sungkan lagi. Xiaoren ini memang lebih berhati-hati daripada ayahnya yang mengerikan itu. Sepertinya dia menganggap cinta sebagai jalan keluarnya. Kalau begitu, saya akan memutus jalan keluarnya. Menjadi satu-satunya jerami penyelamat dalam hidupnya. Lakukan. The film was translated and narrated by M Media. Siapa kalian semua? Kakak, berapa banyak uang yang Anda inginkan? Aku bisa memberikan semuanya kepada Anda. Aku tidak bisa melihat seperti apa rupa kalian semua. Nada bicara Anda sama sekali tidak tenang. Saya ingin 8 juta yuan tunai. Apakah Anda memilikinya? Dasar bodoh. Kau begitu cantik. Tapi kau menyukai orang bodoh seperti ini. Kakak, aku punya uang di kartuku. Semua uangku, aku bisa memberikannya kepada kalian. Bisakah kalian melepaskanku? Siapa yang kau coba tipu dengan uang sekecil itu? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Foto-foto itu sudah dikirim ke 20 orang dalam 30 menit. Jika tidak ada yang membawa 8 juta yuan ke sini, kalian berdua bisa berdoa untuk diri sendiri. Sepertinya tidak ada yang datang menyelamatkan kalian. Berhenti. Uangnya ada di sini. Kau baik-baik saja. Xin Xin. Anda datang untuk menyelamatkanku.
Jangan sentuh mereka. Saya bersedia menebusnya. Ini uang yang Anda inginkan. Cepat. Biarkan dia pergi. Baiklah. Tapi ini hanya harga untuk satu orang. Kalian berdua siapa yang pergi? Putuskan sendiri. Aku pergi duluan. Dia akan pergi duluan. Dasar bajingan. Saya seorang penculik, tapi saya masih meremehkanmu. Tapi hari ini suasana hatiku sedang baik. Jadi aku akan mengampuni kalian berdua. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apakah kau benar-benar ingin meninggalkan saya tadi? Saya akan menunggu Anda di luar. Jelaskan padanya dengan jelas. Anda ingin pergi dulu untuk mengumpulkan uang, lalu kembali The film was menyelamatkanku. translated and narrated by Bagaimana M dengan Media. dia? Dia bersedia membayar 8 juta yuan untuk menyelamatkanmu. Kalian berdua, apa hubungan kalian sebenarnya? Dia hanya rekan bisnisku. Apakah Anda percaya atau tidak itu terserah Anda. Permisi, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tahu perasaanmu padaku. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Syukurlah Anda baik-baik saja. Xiaoran benar. Hubungan apa? Ini pacarku. Kalau begitu silakan tanda tangan di sini. Sini biarkan saya melihat. Lukanya cukup parah. Saya akan membantu mengobati lukamu sedikit. Ayo. Mungkin akan sedikit sakit. Jangan khawatir. Mulai hari ini, saya akan membuatmu menderita sampai berharap mati. Jika Anda sudah baik-baik The saja, film was saya pergi translated dulu. and narrated by M Media. Benar sekali. Proyek energi baru itu. Anda tidak perlu ikut serta lagi. Kenapa? Proyek itu. Bukankah baru saja dimulai? Jika bukan karena saya, dengan uang 2 juta yuan Anda saja, Anda bahkan tidak punya kualifikasi untuk berpartisipasi. Sekarang ada investor yang menghabiskan 50 juta yuan untuk membeli saham. Anda tahu, proyek penghasil uang seperti ini sangat langka. Uang 2 juta yuan Anda beserta keuntungannya akan saya kembalikan besok. Aku bisa berinvestasi lebih banyak. Investasi lagi.
Bahkan 8 juta yuan. Untuk menjamin Anda juga saya yang bayar. Bisakah Anda mengeluarkan 50 juta yuan? Saat ini aku untuk sementara tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kamu bisa. Xiao Ren. Saya mengajari Anda cara mencari uang. Menghabiskan 8 juta yuan untuk menjamin Anda, bukanlah lelucon. Ayah saya selalu menekan saya untuk kembali demi pernikahan politik. Saya demi Anda hanya bertahan di sini. Jika begitu keadaannya, saya rasa kita harus berhenti. Berapa banyak yang Mengapa kau ada di sini? Bukankah kau sibuk menemani pasanganmu? Dibandingkan denganmu, apa arti seorang mitra? Saya tahu saya salah. Ini juga pertama kalinya saya mengalami kejadian seperti diculik. Saya tidak memikirkannya dengan matang. Tolong jangan marah lagi ya. Jadi kau memilih untuk meninggalkan saya. Sayang, saat itu saya pikir saya bisa segera keluar dan mencari modal. Hanya dengan begitu, saya bisa kembali menyelamatkanmu. Sayang, jangan marah lagi. Saya tahu saya salah, oke. Lihat ini. Apa yang kau lakukan? Ini kartu identitas saya. Tunggu sampai minggu depan. Setelah wanita itu membatalkan pencatatan sipilnya, kita akan pergi mendaftarkan pernikahan kita. Kau adalah bajingan. Mantan The film istrimu was baru saja translated membatalkan pencatatan and sipilnya. narrated by Dan kau sudah ingin Emilia. menikah denganku. Sayang. Saya tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi orang yang kucintai sekarang adalah kamu. Saya pasti akan memberimu pernikahan yang sempurna. Untuk menjadikanmu pengantin paling cantik. Bagaimana mungkin pernikahan membiarkanmu menderita kerugian? Saya membelikanmu rumah tangga baru. Lihat ini. Ini bangunannya. Gedung 52 Taman Kebahagiaan. Tapi kamu juga tahu. Uang saya sebelum dia membatalkan pencatatan sipilnya tidak bisa digunakan. Kamu. Bisakah membantuku memajukan sedikit? Tapi rumah ini sangat mahal. Saya juga tidak punya uang sebanyak itu. Kita bisa mengambil pinjaman bank. Jadi kau menungguku di sini. Apakah kau sudah berpikir untuk meminjam uang dariku? Sayang. Kamu salah paham padaku. Semua yang saya lakukan adalah untuk kita berdua. Itu demi pertimbangan pernikahan kita. Bagaimana mungkin saya menyakiti tunangan saya sendiri? Kau, apakah kau serius? Sayang. Saat kita berdua menikah, kita sama sekali tidak boleh tinggal di bekas rumah tangga saya dan Xingfu. Jangan khawatir. Setelah dia membatalkan pencatatan sipilnya, saya akan segera mencari modal untuk melunasi pinjaman ini. Sayang. Saya hanya ingin memberikan kita berdua pernikahan yang sempurna. Kita akan menikah bukan? Tentu saja, bagaimana mungkin saya membohongimu? Sayang, ayo pergi. Saya tidak menyangka. Shaoran ini The film hanya was dalam 1 minggu translated berhasil and mengumpulkan narrated by 50 juta yuan. Emilia. 30 juta yuan nasabah perusahaan telah dialihkan. Menarik 5 juta yuan tunai dari saham.
Dari mana datangnya 15 juta yuan lainnya? 10 juta yuan? Itu harta Gono Gini kita. Mengenai 5 juta yuan sisanya, saya khawatir itu didapatkan melalui penipuan. Halo, Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jika kau tidak membayarnya, kami terpaksa menyegel galeri senimu. Xiaoren, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif saat ini. Xiaoren, Maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif saat ini. Halo. Ini gedung 51. Permisi, di mana gedung 52? Pacarku baru saja membeli rumah di gedung 52. Gedung 52. Kawasan perumahan kami tidak pernah memiliki gedung 52. Kau telah ditipu. Bagaimana mungkin? Kau harus bertanya lagi. Lihat apakah itu tempat yang salah. Nora. Nora. Halo, apakah ini 120? Di lokasi kami, seorang gadis telah terjatuh. Xiaoren, Saldo kartu bank Anda tidak mencukupi. Bagaimana mungkin? Xiaoren? Jadi kau selalu menipuku. sayang, begitu uang saya masuk ke rekening, saya pasti akan membelikanmu cincin berlian terbesar. Clint sedang menelepon. Saya akan pergi menjawabnya. Halo. Sayang. Ada apa? Di mana uangku? Berapa lama kau berniat menipuku selama ini? Uang. Uang apa? Apakah kamu bingung? Masih berpura-pura polos di depanku. Aku akan membongkar bukti pencucian uangmu. Apakah kamu ingin tahu di mana uangmu berada? Dalam setengah jam, datanglah ke Jalan Yuanjiang nomor 28. Ada apa dengan Anda? Anda terlihat agak pucat. Sayang, saya ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan. Apa yang akan kamu lakukan? Kau bajingan. Cincin pertunangan itu palsu. Membeli rumah untuk pernikahan juga palsu. Kau menipuku sejak awal. Apakah kamu sudah selesai bicara? Jika sudah, berikan buktinya padaku. Kembalikan uangku dulu. Pinjamannya sudah jatuh tempo. Jika kau tidak bisa membayar galeri seni itu, akan disita. Apa urusannya utang pinjamanmu denganku? Saya katakan sekali lagi. Berikan buktinya padaku. Xiaoren, apakah kau punya hati nurani? Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Xing Fu. Dia sebenarnya sudah meninggal. Kecelakaan mobil itu adalah kesengajaan dari pihak saya. The film was Kamu pikir translated bisa mengancamku and sendiri? narrated by Saya M. bahkan bisa Media. mencelakai istri saya sendiri sampai mati. Apalagi kamu.
Anda baik-baik saja? Tunggu sebentar. Ayo, pergi. Ikuti saya. Aku benar-benar tidak menyangka. Pria yang paling kucintai ingin merenggut nyawaku. Aku tidak pernah menyangka kau akan menyelamatkanku. Saya sudah memperingatkan Anda. Pengabdian Xiao Ren hanya digunakan untuk mengejar kepentingannya sendiri. Membicarakan perasaan dengannya hanya akan berujung pada kehilangan segalanya. Aku juga sudah mengingatkanmu. Xiao Ren adalah orang yang tidak punya hati dan prinsip. Istri pertamanya adalah orang yang dia celakai hingga tewas. Akhir hidupku. Sudah kau lihat sendiri. Dia terhadapmu sama sekali tidak memiliki perasaan tulus. Siapa bilang? Saya butuh perasaan tulusnya, namun kau masih bersedia menghabiskan 8 juta yuan untuk menyelamatkannya dari penculik. Di masyarakat yang taat hukum ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak penculik? Atau apakah Anda masih terlalu naif? Apakah kau Xing Fu? Kau masih hidup? Ya, saya Xing Fu. Saya menahan luka operasi plastik. Untuk mendekati Xiao Ren lagi, justru untuk membalas dendam padanya. Sekarang bagaimana? Sekarang setelah Anda tahu, apakah Anda akan memberitahu Xiao Ren? Xiao Ren ingin mendorongku hingga mati. Bagaimana mungkin aku memberitahunya? Sayang sekali, aku menyadari sifat aslinya terlalu terlambat. Mengapa kita tidak bekerja sama? Aku tahu kau tidak percaya padaku. Aku bersamanya selama 3 tahun. Dia hanya menganggapku sebagai alat pencucian uang. Orang seperti dia seharusnya membusuk di dalam lumpur. Maka Anda harus berpikir matang-matang. Begitu Anda bekerja sama dengan saya, Anda tidak akan diizinkan untuk menyesal. Namun, dengan tingkat cinta mendalam Anda, apakah Anda yakin tidak akan menghalangi saya? Apakah dia pantas mendapatkan cinta mendalamku? Setelah Xiao Ren menang, dia ingin meninggalkan papan catur setelah satu permainan. Dia bisa bermimpi. Oke. Sepertinya, air di kepala Anda sudah benar-benar terkuras habis. Sekarang, kecerdasan telah mengambil posisi dominan. Liontin Giok ini, saya pernah melihatnya. Di mana kau melihatnya? Saya benar-benar tidak menyangka Ai King adalah putri dari Direktur E yang hilang selama bertahun-tahun. Saya benar-benar baru pertama kali melihat seorang istri sah mencari kerabat untuk wanita simpanan suaminya. Ai King dan saya sebelumnya sangat mirip. Saat itu, ayah saya masih Ayah? Apa yang membuat ayah sedih? The film Hari was ini putrimu akan translated menikah. and Dia narrated pasti by akan M bahagia. Media. Ayah harus bahagia. Ini adalah mahar yang saya tabung untukmu. Ayah, Ambillah. Ayah, saya harap nanti kau akan hidup bahagia. Ini adalah kunci rumah kita. Nanti, kau akan menjadi istri seseorang dan seorang ibu. Jika kau merasa lelah, pulang saja dan jadilah putriku. Ayolah. Ayah, melepas putriku menikah.
Dia telah menghancurkan seorang gadis dan harapan kebahagiaan bersama dari seorang ayah. Besok adalah saat di mana saya akan dihapus dari kartu keluarga. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Saya harus membuatnya. Membayar harganya. Kamu baik-baik saja. Kamu masih hidup. Aku melihatmu telah melupakan sesuatu bukan? Bukti kejahatanmu. Semuanya ada di tanganku. Xiao Ren. Perzinahan percobaan pembunuhan terhadap istri sendiri. Suamiku. Apakah Anda sangat kecewa? Dan kau juga orang ketiga. Hari ini, saya akan membuat kalian berdua membayar darah dengan darah. Apa yang bisa dibanggakan menjadi istri pertama? Hari ini aku akan membuat kalian berdua pergi ke alam baka bersama. Kamu gila. Dan kamu juga. Kenapa kamu belum mati? Ada apa sekarang? Saya belum kehilangan nyawa, dan saya berdiri tepat di depan Anda sekarang. Apakah itu membuat Anda sangat kecewa? Biar ku beritahu, kamu hanya beruntung. Tunggu sampai lain kali. Tunggu saja. Benarkah? Saya akan menunggu. Xiao Ren. Tunggu saja. Dan pergi dengan tangan hampa. Xiao Ren, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xiao Ren, Kalian semua. bangun sekarang. Seorang ibu rumah tangga yang hanya tahu cara mengandalkan suaminya. Seorang wanita simpanan yang tidak diakui. Hak apa yang Anda miliki untuk berada di sini membuat masalah bagi putra saya. Jika kalian belum kehilangan nyawa, saya ingin menceraikanmu. Bercerai besok segera. Ayo pergi. Tanda tangani ini. Saya lihat setelah wajahmu hancur, kamu menjadi semakin serakah. Bagaimana ini setara dengan keserakahanmu yang merenggut nyawa istrimu demi mencairkan uang asuransi, rumah mobil, dan uang itu semua milik saya. Anda akan pergi dengan tangan hampa. Ini adalah permintaan yang masuk akal. Menghilangkan nyawa istri demi menipu asuransi adalah kejahatan besar. Apakah kamu punya bukti? Selain itu, aset pernikahan kita hanya 10 yuan. Saya telah mentransfer semua sisa saham kepada ibu saya sebagai hadiah. Mengenai rumah itu, saya sudah menggadaikannya. Anda sudah merencanakan tipu muslihat ini sejak lama. Anda sengaja melarikan aset. Jadi apa yang bisa dilakukan? Baiklah. Kalau begitu saya akan tunjukkan apa yang bisa saya lakukan sekarang. Sekarang juga. Tanda tangani ini untuk saya. Jika tidak, bukti pencucian uang Anda akan segera terbongkar. Aku dengar kau akan bertunangan dengan pewaris grup Xiao, bukan? Kau tidak ingin di saat krusial ini terbongkar, bukan? Selesai. Anda boleh pergi sekarang.
Benar. Saya lupa memberitahumu. Rumah yang saya gadaikan. Tapi utang 10 juta yuan itu. Terima kasih. Karena telah membayarnya untuk saya. Saya juga lupa memberitahu Anda. Jaminannya sudah saya ubah dengan pihak bank. Tentu saja, saya menggunakan tanah leluhur Anda sebagai jaminan. Selamat untuk kita. Kita berhasil membalas dendam pada bajingan itu. Di dunia ini, masih ada wanita kaya yang melajang. Apa yang terjadi sebelumnya? Aku salah padamu. Terima kasih telah menyelamatkanku dan membantuku menemukan ayah kandungku. Saya tidak pernah menyalahkan Anda. Bajingan itu sudah menjadi masa lalu. Aku sudah menemukanmu. 4 pria atletis. The film was Mulai sekarang, translated saya and pasti akan memberi narrated by kompensasi M yang layak. Media. Apa yang kau lakukan di sini untuk membantu putra kesayanganmu ikut campur? Mengapa kau masih tertawa dan berbicara dengan ibu dari bajingan itu? Dia adalah ibu tiri Xiaoren. Dia adalah sekutu saya. Ayo. Xiaoran sekarang pasti sedang sibuk menangani akibat dari perbuatan ayahnya yang celaka itu. Bersulang, bersulang. Nora Sien, Dokter Cheng, apa yang Anda lakukan di sini? pertanyaan itu seharusnya saya yang bertanya kepada Anda. Sudah bercerai. Wanita kaya yang melajang datang ke sini untuk menghabiskan uang. Dokter Cheng, apakah Anda bekerja paruh waktu di sini? Seseorang seperti Anda bekerja paruh waktu di sini bukan hal yang mustahil. Dokter Cheng, Anda cukup ahli dalam trik pura-pura menolak tapi sebenarnya menginginkannya kan? Adik kecil, sangat manis. Kau sudah bangun. Apakah kau mencoba mengatakan sesuatu padaku? Kemarin saya minum terlalu banyak. Saya tidak menyadari itu adalah Anda. Benarkah? Tapi kau terus memanggilku Dokter Cheng kemarin. Lagi pula, saya sama sekali tidak mabuk. Berhenti. Anda tidak akan meminta saya bertanggung jawab atas Anda, bukan? Bagaimana menurutmu? Saya masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Xiaoren, Anda pergi duluan. Baiklah. Kalau begitu istirahatlah dengan baik.
Sayang. Saya sudah menjadi lajang kembali. Haruskah kita mempertimbangkan untuk menikah? Atau mungkin kita harus menunggu sampai uangnya masuk ke rekening bersama dengan lamaran. Itu akan menjadi berkah ganda bagi kita. Apa yang Anda buru-burukan? Uang Anda tidak akan hilang. Ayo, ikutlah dengan saya untuk melihat gedung kantor yang baru saja saya beli. Kamu bahkan membeli seluruh gedung. Anda ingin melihat ini bukan? Ada apa? Apakah Anda tidak mempercayai saya? Tidak. Saya hanya ingin membantumu. Rapikan barang-barang di tasmu. Ayo pergi. Ayo kita lihat kantornya. Apa yang terburu-buru? Saya kebetulan punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Saya mendengar bahwa pencapaian yang Anda miliki hari ini adalah karena Anda menelan aset mantan istri Anda. Saya juga mendengar bahwa Anda bersama saya karena ingin menumpang hidup. Itulah sebabnya Anda bersama saya. Ini semua adalah karangan orang lain. Mereka memfitnahmu. Perasaan saya padamu benar-benar tulus. Saya bersumpah. Jika saya melanggar ini, biarkan langit menghukum saya. Ini semua hanyalah kebetulan. Perasaan saya padamu sungguh tulus. Lihat betapa takutnya Anda. Bagaimana mungkin saya mendengarkan kata-kata seperti itu? Yang ini adalah kontrak kepemilikan atas gedung kantor yang saya beli. Saya berniat untuk memberikannya kepada Anda sebagai hadiah pertunangan. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih sayang. Ayo pergi. Rapat dewan kita hari ini. Artinya, Direktur Seng, kami sedang mengadakan rapat dewan direksi. Mengapa Anda ada di sini? Tentu saja saya datang untuk menghadiri rapat dewan direksi. saya ingat bahwa saham Anda sudah dibagi di antara Ayan dan anak keluarga Xiao. Anda tidak lagi memegang saham perusahaan. Kami semua menghargai kemampuan Anda, tapi Anda juga tidak bisa membuat masalah di rapat dewan, bukan? Apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Tapi saham itu, saya sudah mengambilnya kembali. Mulai hari ini, saya akan menggantikan posisi Shaoren. Sudah ditandatangani. Kau membuatku sangat cemas. Dia sudah agak kehabisan akal. Saya baru saja memberitahunya bahwa sebuah gedung kantor akan dialihkan kepemilikannya kepadanya. Ini, dia segera menandatanganinya dengan penuh semangat. Bagus. Kerja bagus. Apa yang kau tertawakan? Saya tidak sepintar kalian berdua. Kalian berdua katakan padaku, jika Shaoren tahu kontrak ini akan membuatnya menanggung utang yang begitu besar, akankah dia hancur? Kalau begitu katakan padaku, jika Shaoren tahu Xinxiang adalah mantan istrinya. Di satu sisi dia berusaha segala cara untuk menceraikannya. Dan di sisi lain, dia memutar otak untuk merayu Xinxiang. Maka ekspresi di wajahnya, betapa menariknya itu. Kapan kita bisa mengungkap kebenarannya? Saya sudah tidak sabar. Tidak mungkin. Dia menggunakan cincin ini lagi untuk melamarmu. Saya sudah menerima lamarannya. Katakan padanya, pesta pertunangan akan diadakan 3 hari lagi. Aku akan berada di sana tepat pukul 12, tepat waktu dengan aset bernilai miliaran yuan. Untuk membuatnya bangga. Dan A Group akan menghadiri pesta pertunangan tersebut. Terima kasih semua telah datang hari ini untuk menghadiri pesta pendirian perusahaan saya pada saat yang sama.
Hari ini juga merupakan pesta pertunangan saya, milik saya dan pewaris Xiao Group. Terima kasih para pemegang saham atas investasi dan dukungan Anda. Saya menjamin bahwa di masa depan saya pasti akan memimpin semuanya untuk menciptakan kejayaan bersama. Direktur muda Xiao benar-benar berbakat. Saya dengar bahwa putri Direktur Ai yang telah lama hilang juga akan berada di sini. Hanya demi reputasi Xiao Group saja, saya akan menginvestasikan 5 juta yuan lagi untuk Direktur Xiao. Mengapa Sinseng belum tiba? Dia akan tiba dalam beberapa menit lagi. Hari ini Sinseng membawa investasi miliaran yuan untuk menghadiri pesta pertunangan. Setelah hari ini, hidup kita akan berubah. Dia sudah di sini. Ai King, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah acara seperti hari ini adalah tempat bagi wanita yang tidak tahu malu sepertimu untuk datang? Enyah dari pandanganku. Benarkah? Saya secara pribadi dan tulus diundang oleh Anda? Saya tidak mengundangmu. Bagaimana undangan Direktur Ai bisa ada di tanganmu? Aikin adalah putri saya yang telah lama hilang. Bagaimana sekarang? Apakah Anda tidak menyambut kami? Bagaimana mungkin? Semua ini berkat Anda. Jika tidak, saya tidak akan bisa lolos dari bencana dan bersatu kembali dengan ayah saya. Xiaoren, jika kau bertindak 2 hari lebih lambat, mungkin kau sudah melangkah masuk ke A Group. Bagaimana mungkin Anda adalah pewaris Ai Group? Gadis ini sangat menyukaimu. Mengapa kau tidak segera pergi menghiburnya? Pergilah. Saat itu saya hanya dirasuki iblis untuk sementara. Kamu tidak benar-benar menyalahkan saya kan, Paman? Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tentu saja saya akan memaafkanmu. Namun, saya akan menuntut tanggung jawab hukummu. Saya tidak hanya akan menuntut pertanggungjawabanmu. Saya juga ingin mengumumkan bahwa, mulai saat ini, Ai Group kami tidak akan lagi berhubungan bisnis dengan Anda. Paman, Ai Group adalah raksasa di industri ini. Menyinggung Direktur Ai, apakah perusahaan ini masih bisa bertahan? Investasi kami, bukankah semuanya akan hilang? Benar sekali, kau tidak mungkin sengaja menipu kami demi investasi, bukan? tidak. Tunangan saya sedang dalam perjalanan. Dia membawa investasi miliaran yuan dari Xiao Group ke sini untuk bertunangan. The film was translated and narrated by M Media. Xingfu, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Saya datang untuk hadir pesta pertunangan itu. Jika Anda mengusir saya, siapa yang akan bertunangan dengan Anda? Apakah kamu gila? Atau apakah kamu berhalusinasi? Kita sudah bercerai. Pergi dari sini. Tunangan saya akan tiba pukul 12. Pukul 12. Saya sangat tepat waktu. Saya adalah tunangan Anda, Xin Xiang. Bagaimana dengan itu? Terkejut? Xiao Ren, Anda merenggut nyawa istri demi uang asuransi dan masih bebas di luar hukum. Hanya fokus hidup dari wanita. Namun Anda tidak menghormati wanita. Grup Xiao, pada dasarnya sama sekali tidak memiliki pewaris. Semua orang telah ditipu oleh Xiao Ren. Lalu bagaimana dengan investasi energi baru sebelumnya? Tentu saja. Itu juga tidak ada. Namun, aku masih ada sejumlah uang. Jika ada di antara kalian yang memukul Xiao Ren,
Uang ini akan menjadi milik orang tersebut. Serang. Serang. Bayar. Hajar dia sampai mati. Berhenti memukul, semuanya berhenti. Putraku, Ibu cepat selamatkan aku. Ini semua karena wanita ini. Ini semua salahnya karena mencelakaiku. Ibu, ternyata Shin Seng sebenarnya adalah Xing Fu. Ini semua salah mereka karena mencelakaiku. Ibu cepat jual semua sahamnya. Lunasi utang-utangku. Kalau tidak aku akan masuk penjara ibu. Ibu cepat selamatkan aku. apa urusannya denganku jika kau masuk penjara? Tentu saja saya tahu siapa Xin Xiang itu. Atau kenapa kau tidak menebaknya saja belakangan ini? Siapa yang telah membantu mereka? Kami hanya memanfaatkan sedikit keserakahanmu itu. Kau telah kalah, telah kehilangan segalanya. Sama tidak gunanya dengan ayahmu itu. Mengapa kamu membantu mereka? Mengapa? Karena kau dan ayahmu itu sama-sama serakah dan tidak tahu malu. Sama-sama mengkhianati perasaan kami. Sama-sama mencuri aset kami. Semuanya sama-sama meremehkan keberadaan kami. Namun secara kebetulan justru inilah keberadaan yang kau remehkan. Satu orang yang membuatmu kehilangan seluruh asetmu. Seseorang yang membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Dan masih ada satu orang lagi yang akan mengusik makam leluhur keluarga Saumu. Saya tidak percaya kamu begitu kejam. Jangan lupa, saya adalah putramu. Kau bukan putraku. Putraku sudah lama dibunuh oleh ayahmu yang celaka itu. Kau dan ayah keluarga Saumu mencuri sahamku, menendangku keluar dari perusahaan. Bukankah itu kejam? Menyakiti istri sendiri, darah daging sendiri, bukankah itu kejam? The film was translated and Kau memperlakukan narrated setiap by orang yang M Media. mencintaimu sebagai alat. Bukankah itu kejam sekali? Xiaoren, dunia manusia adalah neraka. Terkadang hidup jauh lebih menyakitkan. Kami akan secara pribadi melihatmu menjalani sisa hidupmu dalam penderitaan untuk menebus dosa-dosamu. Wanita jalan. Kamu kembali ke sini. Saya pasti tidak akan mengampuni kalian semua. Katakan padaku, bagaimana kau bisa membuat marah 3 wanita kejam seperti itu? Bagaimana saya bisa tahu? Saya ditipu lagi oleh Xing Fu, wanita bodoh itu, dan saya juga dengan bodohnya kehilangan Aiking pewaris yang sebenarnya. Bukankah Aiking memiliki perasaan paling dalam untukmu? Atau mungkin kau mencoba memohon padanya lagi? Puluhan juta yuan milik saya, kau harus mengembalikannya. Nasib yang sungguh malang. Ini adalah laporan proyek kami. Mengapa Direktur Xiao begitu menyedihkan? Saya dengar Direktur She mengusirnya dari rumah. Hal-hal yang dia lakukan. Ini adalah rapat Dewan Direksi Internal perusahaan. Kau adalah orang asing. Bagaimana kau bisa masuk? Tapi kau datang di saat yang tepat. Kembalikan semua aset yang telah kau pindahkan. Kamu mengarang cerita. Hal-hal ini tidak benar. Entah itu rekayasa atau bukan. Tunggu sampai kau menerima surat panggilan pengadilan. Maka semuanya akan jelas. Penjaga, seret dia keluar. Sengsi, kamu wanita hina. Saya adalah pemegang saham perusahaan. Atas dasar apa kamu mengusir saya? Bungkam dia. Lepaskan aku. Bagaimana kau mendapatkan saham-saham itu? Tidakkah kau benar-benar tahu di dalam hatimu? Baru beberapa hari yang lalu kau sendiri secara sukarela memindahkannya kepadaku. Sekarang, saya adalah pemegang saham dengan persentase kepemilikan terbesar di perusahaan. Bukankah ini mantan suami saya?
Sekarang, mengapa Anda begitu menyedihkan? Wanita hina. Saya adalah orang asing. Jadi bukankah Xinxiang juga orang asing? Mantan suami saya yang terkasih. Saya menggunakan aset yang Anda berikan kepada saya untuk membeli saham di perusahaan. Sekarang berpartisipasi dalam dewan direksi. Adalah hal yang sah dan pantas. Lepaskan aku. Saya tidak akan melepaskanmu. Direktur Shen, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Anda tidak akan menjelaskan kepada kami? Baiklah, izinkan saya memperkenalkan kepada semuanya, pemegang saham baru perusahaan kita, Xinxiang. Presiden Shen, The film was translated and narrated by M Media. Apa hubungan Anda dengan Xinxiang? Pacar. Apel, apakah Anda punya pendapat? Kau adalah gigolo yang dipelihara oleh Xinxiang bukan? Saya adalah mantan suaminya. Anda juga bisa menganggap saya sebagai pendahulu Anda. Jadi kau adalah orang sial itu yang dipanggil sebagai mantan suami. Nasib buruk saya juga disebabkan oleh Xinxiang. Biar saya beritahu. Wanita bernama Xinxiang itu memiliki hati yang jahat. Anda harus berhati-hati. Jangan sampai dia menipumu hingga kehilangan segalanya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Mengapa saya harus bekerja sama denganmu? Saya menginginkan uang. Kau menginginkan uang. Selama kau membantuku mendapatkan kembali aset-aset itu, saya akan memberimu 10%. 10%. Setidaknya 20%. Baiklah. 20%. Kalau begitu 20%. Oke. Bagaimana caramu melakukannya? Kemarilah. Malam ini kau pergilah ke hotel untuk menemuinya. Lalu apa? Oke. Selamat bekerja sama. Bayar depositnya dulu. Kita hanya bekerja sama. Mengapa kita butuh uang muka? Siapa bilang saya gigolo? Saya hanya peduli pada uang bukan orang. Permisi. Selamat tinggal. Direktur Jenderang, mohon menjauhlah dari para kriminal. Jika tidak, dia dan Nona Xinxiang hanya akan dipisahkan oleh jeruji penjara. Tidak apa-apa, akan menjemput istri saya. Mengapa Anda lagi? Anda para dokter, bukankah seharusnya sangat sibuk? Saya sudah berhenti dari pekerjaan saya, bersiap untuk pulang dan mewarisi kekayaan keluarga. Mewarisi kekayaan keluarga. Jadi sepertinya keluarga Anda juga sangat kaya. Jika tidak, mengapa Anda terus menempel pada saya sepanjang hari? Bagaimana kalau kita tidak masuk ke dalam untuk bicara? Masuk seperti ini. Xinxiang ini, bukankah dia terlalu mudah terpancing? Seberapa pintarkah seorang wanita? Malam ini, saya akan membuat Xinxiang kehilangan segalanya dan dipermalukan. Bukankah kalian berdua sudah membagi aset? Dan sedang dalam masa mediasi perceraian? Apa gunanya merekam perselingkuhan? Bagaimana mungkin saya dengan mudah melepaskannya begitu saja? Saya menyuruh gigolo itu untuk membawakannya kontrak pengalihan. Selama dia menandatangani kontrak itu, semua utang saya akan sepenuhnya menjadi miliknya. Itu bagus.
Anda adalah pria dewasa. Apakah Anda benar-benar ingin saya bertanggung jawab atas Anda? Tidak. Bisnis keluarga kecil kami ingin berkolaborasi dengan Anda. Saya bertanya-tanya apakah Anda setuju? Mengapa Anda mencari kerja sama saya? Karena ini Anda. Kerja sama tidak masalah, adapun masalah lainnya, jangan pernah memikirkannya. Baiklah. The Lihat. film was translated and narrated by M Media. Kontrak investasi dari Xiao Group. Kontrak ini, Xin Xin. Jadi kau juga sampai di titik ini hari ini. Perusahaan ini memiliki utang 50 juta yuan. Dan sekarang kau adalah perwakilan hukumnya. Apakah kau masih punya mood untuk membicarakan asmara? Sebaiknya kau berpikir, bagaimana cara melunasi utang 50 juta yuan ini? kontrak investasi ini. Apa hubungannya dengan perwakilan hukum perusahaan? Terima kasih karena membantu saya menegosiasikan kerjasama dengan grup Xiao. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin saya memberikan kontrak palsu? Atas dasar apa kau bisa menjamin kerjasama dengan Xiao Group? Saya mengerti sekarang. Orang ini adalah agen ganda, bukan? Apakah kau mencoba menipuku lagi? Baiklah. Ayo. Anda berasal dari grup Xiao. Silakan perkenalkan diri Anda kembali. Saya adalah Direktur Xiao Group saat ini. Chen Yao. Cheng, Mantan suami Anda ini menyuruh saya mengambil kontrak palsu. Menyuruh saya mengalihkan utang badan hukum. Tapi bagaimana mungkin saya seperti bajingan itu? Aku sangat mendukung karir Anda. Seorang wanita. Bukankah pada akhirnya tetap harus mengandalkan pria? Dan apa yang disebut keberuntungan? saya mengalahkan Anda. Dan saya selalu mengandalkan pikiran saya, bukan pada orang lain. Anda pikir saya mengalahkan Anda dengan mengandalkan pria mengandalkan keberuntungan? Sama sekali tidak. Apa yang saya andalkan adalah keberanian saya. Saya menahan rasa sakit yang menusuk tulang dan mengubah penampilan saya untuk mendekati Anda lagi. Saya menelan semua kebencian. Hanya dengan begitu, saya bisa bertindak membuat Anda percaya. Saya jelas memahami keserakahan Anda. Itulah sebabnya, saya bisa membuat Anda tertipu. Saya tahu orang-orang yang Anda sakiti, betapa menderitanya mereka. Itulah sebabnya saya bisa menemukan sekutu. Itu juga saya, yang secara pribadi memasang jebakan, membuat Anda dengan rela dan sukarela menyerahkan semua uang Anda kepada saya. Apa itu bisa dihitung? Bukankah itu tetap karena kau beruntung? Jika ada kesempatan berikutnya, saya harus mengatasi banyak kesulitan untuk mengalahkan Anda. Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Karena keberuntungan. Anda telah kehilangan karir Anda, uang, harga diri, bahkan cinta. Sekarang Anda bahkan lebih melarat daripada yang Anda bayangkan. Terpaksa kehilangan anak saya. Kau Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Adapun Anda menuai apa yang Anda tanam. And narrated by M Media. Berani menipu uang saya. Saya akan membuatmu membayar harga yang mahal.
Mobil ini adalah langkah pertama saya dalam mengambil kembali aset saya. Tunggu saja. Jenjianan sengaja memotong kabel rem, menyebabkan kecelakaan mobil. Dia telah ditangkap. Pasin mengalami cedera kepala parah. Organ dalam juga rusak di beberapa tempat. Kondisinya memburuk. Jika alat bantu hidup digunakan, dia hanya bisa bertahan paling lama beberapa hari lagi. Namun biaya perawatannya sangat tinggi. Siapa anggota keluarga terdekat Pasin? Keputusan harus segera diambil. Sepertinya kalian berdua belum mengurus surat perceraian, bukan? Anda yang memutuskan. Pihak keluarga harus mempersiapkan diri secara mental. Ini Sudah direncanakan matang-matang. Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda Nona Xingfu? Saya spesialis klaim asuransi dari asuransi Angsin. Kepada para wanita yang berjuang dengan gigih mengenai asuransi kecelakaan dua arah untuk pasangan. Saya harap kita selalu tahu cara mencintai diri sendiri yang pernah dibeli oleh suami Anda. Terus melangkah maju dengan teguh, lalu bersinarlah dengan caramu.